Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyinggung soal wacana lembaga tunggal untuk menangani kasus korupsi. Wacana ini disebut dapat ditinjau lebih lanjut. Diketahui saat ini ada 3 lembaga negara yang berwenang menangani kasus korupsi di Indonesia, yaitu KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung. Diungkapkan oleh Yusril dirinya terbuka untuk membahas wacana pada waktu mendatang. Bahkan menurutnya, wacana penggabungan atau pembentukan satu lembaga khusus ini telah dibahas di masa lalu, tepatnya ketika perumusan Undang-Undang KPK saat awal reformasi. Penjelasan Undang-Undang Tipikor itu mengatakan sekarang setelah hampir 20 tahun, lebih 20 tahun ya, dari tahun 2003 sampai sekarang ini berlalu, memang ada pikiran-pikiran seperti itu. Dan sekarang ini kewenangan yang sama juga dimiliki oleh polisi dan juga dimiliki oleh kejaksaan. Sementara memang ada yang spesifik pada KPK, yaitu tindak pidananya itu menarik perhatian publik, dan kejahatannya bisa di 1 miliar. Tapi kewenangan penyidik di bidang itu bisa juga dilakukan oleh polisi dan kejaksaan. Jadi kalau memang arahnya ke sana dan juga menyesuaikan dengan KUHP baru, ya tidak tertutup kemungkinan pikiran-pikiran seperti itu didiskusikan. Saya nggak bisa mengatakan harus diterima sekarang. Untuk membahas wacana ini kita telah terhubung dengan sejumlah narasumber, di antaranya Koordinator Indonesia Corruption Watch Agus Sunaryanto dan anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PKB Hasbiullah Ilyas. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, saya akan menuju ke Pak Agus terlebih dahulu. Pak Agus, terkait dengan wacana yang disampaikan oleh Menko Yusril menggabungkan satu lembaga saja yang berwenang untuk melakukan penindakan dan penuntutan di bidang korupsi. Bagaimana pandangan ICW terkait dengan hal ini? Ya, pertama ini kan sifatnya masih wacana, Mbak ya. Wacana yang mungkin nanti akan membuat kepolisian dan kejaksaan ini resistensinya mungkin akan keluar tuh, karena selama ini kan mereka punya kewenangan juga melakukan penyidikan khususnya di kepolisian. Apalagi kepolisian ini kan juga baru membentuk lembaga baru di internal Korpas Tipikor, yang nantinya kalau kemudian penyidikan korupsi itu dipindahkan semuanya ke KPK, pertanyaannya apakah mereka akan menerima begitu saja, karena sebenarnya sepertinya di akhir masa kepemimpinan Jokowi kemarin sempat juga kepolisian itu mendorong adanya revisi undang-undang kepolisian, dan di salah satu pasal itu kan juga disebutkan ada kewenangan penyidikan, dan kelihatannya kewenangan penyidikannya juga akan diperbesar tuh di revisi undang-undang KPK, bahkan termasuk soal rekrutmen, pengawasan dari penyidik PPNS dan penyidik-penyidik lain di institusi yang diatur dalam undang-undang, seperti penyidik di Bea Cukai, penyidik di KPK, tentu nanti harus diawasi juga tuh kinerjanya oleh kepolisian. Tapi bersyukurnya kemarin revisi undang-undang itu tidak jadi diproses ya, tidak jadi dibahas. Baik. Tapi kali lagi ini potensi resistensinya akan sangat tinggi. Saya yakin nanti tidak mudah menurut saya, entah itu Pak Yusril maupun misalnya Menko Polhukam nanti, misalnya Pak Budi Gunawan itu misalnya melakukan upaya sinkronisasi undang-undang terutama. Baik. Itu akan berat rasanya sih. Baik, berarti prediksi Anda wacana ini akan menimbulkan resistensi dan cukup alot mungkin dibahasnya ya nanti ya. Nah, seperti itu. Baik, Pak Hasbi sebagai mitra kerja dari KPK, Kejaksaan, dan juga Kepolisian yang selama ini juga memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus korupsi. Menurut Anda, dari 3 lembaga yang berjalan selama ini untuk penanganan korupsi, apa catatannya? Kenapa akhirnya ada muncul suatu ide yang disampaikan oleh Menko Yusril untuk menggabungkannya di satu lembaga saja? Begini Mbak, terima kasih. Menurut saya begini, kita lihat ini bukan masalah soal setuju atau tidak setuju ya. Penanganan korupsi hanya diurus oleh KPK. Kita harus melihat konsensus pemerintah, elit politik harus bersepaham akan diserahkan kemana kornya ini. Karena
tujuannya adalah yang disampaikan oleh Pak Yusril ini tiada lain efektivitas lembaga. Jangan sampai ini mungkin kebanyakan lembaga, garis koordinasinya ini harus jelas. Nah ini, saya rasa biarlah selama ini yang berjalan hari ini, kita lihat berjalan hari ini, cuman memang harus efektivitasnya harus lebih ditingkatkan. Misalnya KPK harus menangani hal yang besar-besar, tidak perlu yang kecil-kecil ditangani, itu ditangani Polri atau ditangani oleh kejaksaan. Nah, konsep pemerintah ini betul apa yang dikatakan oleh saudara kita tadi dari ICW, ini baru hanya sekedar wacana. Betul. Baru sekedar wacana, belum yang terpenting kan konsep pemerintah, elit politik bersepaham atau tidak akan diserahkan kemana koordinasi itu. Baik. Nah, Mas Agus, memang yang paling penting adalah bukan berapa banyak, tapi efektif nggak sih sebenarnya lembaga-lembaga ini bekerja selama ini untuk menangani kasus korupsi? Kemudian, menurut catatan Anda, dari 3 lembaga yang selama ini berwenang untuk menangani penyidikan dan juga penuntutan di bidang korupsi, lembaga mana yang paling memberikan hasil paling baik di antara ketiga itu? Kemudian, jika nanti dirampingkan menjadi satu lembaga, apakah ada jaminan ini akan memperbaiki tingkat indeks penanganan korupsi di tanah air? Ya, pertama kalau bicara soal histori ya, sebenarnya kayak KPK ini lahir kan sebenarnya untuk menjadi institusi yang memberikan trigger mechanism kepada institusi yang konvensional, kepolisian dan kejaksaan. Artinya dia lahir untuk mendorong aparat hukum, kepolisian dan kejaksaan itu lebih optimal dalam menangani kasus korupsi gitu. Oleh karena itulah dibentuk KPK gitu. Nah, tapi sekali lagi kalau bicara kuantitas, pastinya KPK dibanding kepolisian dan kejaksaan pasti jauh secara kuantitas terkait dengan penanganan kasus korupsi. Karena sekali lagi gerbong kepolisian itu kan sangat besar gitu ya, dari tingkat nasional ada Mabes Polri, bahkan sampai penanganan kasus korupsinya itu sampai di level Polres. Nah, kejaksaan juga bisa melakukan itu, melakukan penyidikan secara mandiri gitu ya, walaupun fokusnya lebih banyak ke penuntutan gitu. Nah, dibanding dengan KPK yang hanya ada di level pusat, sumber dayanya juga sangat terbatas, sehingga tidak bisa tuh di apple to apple kan antara KPK dengan kepolisian ataupun kejaksaan. Tapi kalau dari sisi kualitatif gitu ya, sebelum eranya Pak Firly Bahuri, menurut saya secara kualitatif KPK lebih baik menurut saya. Karena memang kok didukung dengan kewenangannya, dia bisa menangani berbagai latar belakang termasuk para elit politik. Kalau kepolisian kan enggak, karena sekali lagi KPK itu bisa menangani yang PN-nya saja gitu, termasuk aparat penegak hukum. Nah, kalau kepolisian kan di luar PN juga bisa menangani itu ya, ASN bahkan ke level kepala desa gitu. Cuma untuk kejaksaan menurut saya belakangan ini justru kelihatan akseleratif ya, karena banyak sekali kasus-kasus khusus untuk kejaksaan, kasus-kasus yang besar tuh. Baik. Jadi memang kalau sekarang tidak bisa dibandingkan secara langsung ya mana yang paling baik. Nah, kalau kemudian kita ini pemerintah mau mendorong penanganan kasus korupsi hanya pada KPK, menurut saya, nah itu jadi pertanyaan. Pertama, sekali lagi ini wacana, kemudian yang kedua, apakah nanti akan efektif atau tidak? Karena sekali lagi kewenangannya kelembagaannya KPK ini kan relatif sekarang di bawah rumpun eksekutif ya. Potensi terjadinya intervensi itu sangat besar. Makanya yang paling kuat sebenarnya adalah mau mendorong independensi KPK kembali, tapi sekali lagi ini kan butuh dari komitmen dari politisi di DPR dan pemerintah. Baik. Nah, terlepas dari itu menurut saya sekarang banyak sekali kekisruhan ya, maksudnya dari sisi pemerintah ini banyak mendebar wacana-wacana yang belum jelas itu. Baik. Mas Agus, berarti menurut Anda memang tidak bisa dibandingkan ya, tidak antara satu lembaga dengan lembaga lain karena memiliki keunggulan masing-masing ya. Nah, kemudian Pak Hasbi, jika memang nantinya wacana ini akan coba didiskusikan, kan karena Menko Yusril bilang terbuka untuk dapat berdiskusi terkait dengan hal ini. Tentu saja diperlukan perubahan dalam undang-undangnya.
yaitu baik dari Undang-Undang Tipikor dan juga dari KPK. Menko Yusril mengatakan 20 tahun lalu KPK dibentuk karena dirasa butuh pendekatan baru dalam menangani kasus korupsi. Nah, pertanyaan saya, apakah DPR melihat urgensi untuk dapat memperbaharui pendekatan dalam penanganan kasus korupsi terkini di tanah air, sehingga nantinya undang-undang ini bisa didorong untuk dibahas ulang di DPR? Menurut saya begini, Mbak, saya rasa belum perlu wacana yang disampaikan oleh Pak Yusril itu hanya wacana. Udahlah, kita tidak perlu berwacana hari ini. Yang terpenting bagi kita masyarakat, satu, efektivitas. Kedua, garis koordinasinya itu jelas. Biarkanlah KPK hari ini berjalan dengan KPK berjalan, kejaksaan berjalan, toh kepolisian juga berjalan. Toh tiga institusi saja hari ini berjalan, korupsi tetap banyak. Pencegahan harus dioptimalkan. Ini hanya wacana, sudahlah, jangan membuat masyarakat ini bingung, masyarakat ini tidak jelas. Yang terpenting hari ini bagaimana penanganan korupsi di tiga institusi ini benar-benar berjalan. Saya setuju dengan sahabat saya yang dari ICW tadi. Hari ini misalnya KPK memang kelihatan agak melemah, tapi dengan kepemimpinan yang baru mudah-mudahan lebih bagus. Begitu juga misalnya kejaksaan hari ini lebih kita lihat lebih maksimal. Ini biarlah mereka berlomba-lomba, yang terpenting semuanya itu tujuannya satu, bagaimana kita bisa mencegah korupsi di Indonesia, kan seperti itu. Baik, singkatnya berarti Anda menilai belum ada urgensi ya untuk melakukan pembahasan wacana ini lebih lanjut lagi ya. Nah, kemudian pertanyaan terakhir saya, Pak Hasbi, pemimpin KPK kan baru saja terpilih dan akan dilantik. Nah, apakah Anda optimis bahwa KPK yang baru ini akan bekerja lebih baik dibandingkan periode sebelumnya? Walaupun sebenarnya KPK berdasarkan undang-undang kita tahu berada di bawah kewenangan eksekutif dan akan bebas dari intervensi dalam menjalankan tugas. Seperti apa Pak Hasbi? Saya meyakini setelah saya mengikuti fit and proper test KPK yang baru, dan kita ya termasuk yang memberikan fit and proper test ke KPK yang baru itu, dan saya meyakini insya Allah dengan izin Allah ke depan itu KPK yang baru lebih bagus dan kinerjanya di dalam kinerjanya, dan yang terpenting pencegahan harus lebih dioptimalkan. Bagaimana KPK ke depan ini lebih berinovasi lagi dan lebih bagus dibanding yang sebelumnya. Saya meyakini hal itu. Baik, terakhir kepada Mas Agus, singkat saja mungkin catatan Anda untuk komisioner KPK yang baru terpilih untuk bekerja ke depannya agar kesalahan-kesalahan yang sebelumnya terjadi di dalam institusi KPK seperti adanya ego sektoral dari masing-masing latar belakang ini tidak terjadi, seperti apa untuk menangani kasus-kasus yang akan datang di masa jabatan? Ya, pertama ya harus ada persamaan persepsi terlebih dahulu ya, baik di internal KPK-nya sendiri dengan pimpinan yang baru terpilih. Kedua tentu dengan institusi penegak hukum lain, kepolisian dan kejaksaan. Ya jadi jangan lagi ada ego sektoral gitu ya. Bahwa perlu ada berlomba-lomba dalam kebaikan gitu, terutama dalam upaya pemberantasan korupsi, menurut saya itu yang harus diutamakan. Tapi kalau misalnya memang perlu ada kerjasama antara kepolisian dan kejaksaan, ya jangan juga kemudian merasa dirinya yang paling berhasil gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah buktikan kepada publik bahwa kinerjanya benar-benar bagus gitu. Karena situasi saat ini di era Pak Setio ini kan mewarisi kepemimpinan Pak Firly Bahuri ya dan Pak Pamulangu gitu. Jadi ini belum selesai, tapi situasinya adalah persepsi publik terhadap KPK ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan peringkatnya ada di peringkat 7 di bawah kepolisian. Jadi ini jadi bebannya cukup berat lah untuk mengembalikan kembali kepercayaan publik gitu. Baik, kita harapkan terkait dengan kinerja KPK ini dapat lebih baik ya dengan era kepemimpinan komisioner yang baru, dan apapun itu yang penting adalah penegakan hukum untuk korupsi di Indonesia dapat dilakukan dengan lebih efektif tanpa pandang bulu. Terima kasih kepada seluruh narasumber telah bergabung bersama kami di Berita Sore. Salam sehat. Terima kasih Mbak Gaga. Terima kasih Mas Agus. Ya.